uang kripto haram. Apa benar sih? Ya baik teman-teman, ketemu kembali di channel ini, dan hari ini semakin center ya, semakin begitu viral kita lihat di kanal-kanal YouTube, yaitu pembahasan tentang adanya fatwa haram ya bagi kripto. Nah, kita ketahui bahwasannya kripto ini memang sudah berada ya di dunia itu ya. Awalnya itu dari Bitcoin mungkin ya, dan sampai hari ini ya ramai sekali berbagai jenis kripto, dan ya mungkin di antara kita ada yang memiliki, ada juga yang tidak memiliki. Nah, jadi teman-teman, pembahasan hari ini, apakah benar uang kripto itu haram atau halal? Nah, membahas tentang halal haram, kita akan lihat dulu ya deskripsi masalah. Nah, deskripsi masalah itu adalah uang kripto. Uang kripto ini adalah uang elektronik atau uang digital yang menurut dari Bank Sentral Eropa itu adalah penyimpanan nilai uang secara elektronik pada perangkat teknis ya, yang dapat digunakan secara luas untuk melakukan pembayaran ke pihak lain atau manapun. Jadi perangkat bertindak sebagai instrumen pembawa uang prabayar yang tidak harus melibatkan rekening bank dalam transaksi. Nah, kita ketahui bahwasannya uang kripto ya itu adalah uang yang ada dalam perangkat teknis. Nah, uang yang bernilai karena dari konsensus yang komunitas integritas sendiri. Jadi pengakuan bahwasannya mahal atau tidaknya, tinggi atau rendahnya nilai dari kripto itu adalah memang dari yang namanya konsensus komunitas integritas. Jadi yang jelas barangnya tidak nampak ya, koinnya tidak nampak, tapi pengakuan saja. Nah, jadi produk uang elektronik menurut Bank Indonesia yaitu sebagai produk berbasis chip ya, yang berbasis chip dan server. Nah, seperti itu. Jadi untuk produk berbasis chip ya, seperti chip itu kan kita lihat bisa pulsa ya, handphone kita kan punya chip, dan di chip itu ada ya mungkin tinggal diisi 1 juta, 2 juta, 3 juta ataupun berapapun, yang itu nanti kita akan bisa membagikan kepada orang dengan pengakuan seperti itu. Maka dibayar lagi dengan orang dengan yang namanya uang kertas. Nah, jadi daya beli berada di perangkat fisik seperti kartu chip atau stiker dengan fitur keamanan berbasis perangkat keras. Nilai uang biasanya ditransfer melalui pembaca perangkat yang tidak memerlukan konektivitas jaringan real time ke server. Nah, jadi sementara produk yang berbasis server umumnya hanya berfungsi di perangkat pribadi seperti komputer, tablet, ponsel pintar untuk mentransfer nilai uang. Nah, jadi sebenarnya aplikasi-aplikasi yang kita pakai itu juga semuanya ya gimana ya namanya, ini kan zaman teknologi, uang itu tidak nyata, tidak fisik gitu ya. Nah, semuanya akan melakukan pembayaran ataupun penagihan itu melakukan dengan yang tidak fisik seperti uang kertas, uang logam dan lain sebagainya. Nah, kemudian perangkat perlu tersambung melalui jaringan internet dengan server yang mengontrol penggunaan daya beli. Nah, dengan internet, zaman internet ini, maka uang kripto itu adalah uang yang tersimpan ya, tersimpan dalam perangkat keras yang mungkin ya kita hari ini barcode ya, melakukan pakai barcode, kita bayar pakai barcode, kemudian pinjam meminjam pakai barcode dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin ya sekelas kita adalah penggunaan uang itu tidak apa ya namanya, memerlukan dengan kenyataan gitu ya, atau fisik gitu ya. Nah, jadi untuk meningkatkan penggunaan uang elektronik ini, Bank Indonesia memiliki program gerakan nasional non tunai. Nah, supaya apapun transaksi yang dilakukan di bank juga ya, ketika kita nyimpan uang kita juga hanya dapat nilai uang ya, nilai angka dan lain sebagainya. Nah, kemudian program ini mulai digencarkan dalam berbagai kebijakan, salah satunya dalam berbagai kebijakan aturan 100% tunai pada transaksi gerbang tol ya. Gerbang tol kita beli, kemudian kita isi, kita tempelkan, uangnya hilang. Nah, itu kan seperti itu. Nah, jadi
Jawaban untuk uang elektronik tersebut menurut Piki adalah alat transaksi yang sah layaknya uang fisik sebab berisikan nominal yang tersimpan pada lembaga keuangan. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kripto ya, jual beli cryptocurrency dalam perspektif Piki. Nah, hukum jual beli kripto itu yaitu hukum Piki jual beli hukum kripto untuk jual beli di Piki hukumnya adalah boleh ya, atau tidak haram atau mubah ya, mubah. Nah, hal ini juga biasa dikatakan tidak bisa dikatakan riba ya, karena ini mau sama mau dengan ya ijab kabul seperti itu ya, seperti mana layaknya bank ya. Kemudian kalau ada yang bilang haram ya kan itu karena riba, ya mungkin kalau dia riba, tapi kalau dia tidak masuk di dalam riba maka dia tidak haram. Nah, dalam perbankan orang menabung uang untuk mendapatkan uang berupa uang tunai, uang dibayar dengan uang hukumnya adalah riba. Nah, jadi uang dengan uang itu riba. Tapi kalau kripto itu kan bukan uang itu ya, itu pengakuan, kemudian dibayar dengan uang. Nah, jadinya ada jual beli di situ. Nah, jadi kemudian di kripto yaitu membeli menggunakan uang rupiah lalu dirubah menjadi mata uang digital. Nah, itu aja. Jadi uang digital dijadikan uang fisik dijadikan uang digital. Nah, seperti itu. Nah, di penukarannya dari rupiah ke digital begitu. Nah, kemudian kripto mendapatkan hasil mining pertambangan dari modal yang ditanamkan atau ditabung oleh bunga ya, yang bukan bunga, yang ditabung yang bukan bunga gitu. Nah, jadi hasil mining kripto banyak dirasakan manfaatnya oleh semua orang sehingga tidak ada salah satu dilaksanakan dan dirugikan olehnya. Nah, kemudian di Finerung ini, nah ini kan kita masih menambang nih, menambang 25 juta orang menambang, mungkin sekian persennya mungkin muslim ya, muslim sekian persennya juga non muslim ya, dia di daerah-daerah luar negeri sana. Nah, ini kan kita masih menambang gitu, kita belum lihat fisiknya, kemudian kita belum lihat nilainya, kita belum lihat penukarannya gitu. Nah, artinya kita ya sedikit banyaknya ya kita waspada juga seperti itu ya. Kalau memang ini jatuhnya ke riba ya mungkin haram, tapi ini kan konteksnya adalah menambang, kemudian nanti ada pengakuan dari nilai uang itu yang dihasilkan oleh para pioner. Nah, kemudian kalau berhasil, kemudian mainnet dan listing, hasilnya ya jangan lupa kita bagikanlah kepada orang-orang yang membutuhkan, itu saja, sehingga ya terjerat dari hukum-hukum yang dilarang oleh agama tentunya. Jadi teman-teman, sampai hari ini semangat terus menambang, jangan absen ya, jangan lalai gitu, sehingga kita selamat sampai nanti di waktu listing mainnet dan menghold nilai CoinFi kita di Android ini. Oke, terima kasih, sampai ketemu kembali.